Mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita bisa bertemu ya, kita bisa bersilaturahim lagi setelah rasanya cukup panjang waktu yang membuat kita hampir tidak pernah bertemu secara langsung begini gitu ya. Selain saya pribadi sebetulnya sampai hari ini tuh kondisinya belum seperti dulu gitu ya, masih selang-seling ini gitu. Ini kemarin saya berdoa aja mudah-mudahan hari ini bisa gitu, karena kemarin persis demam lagi saya gitu. Jadi ini selang-seling hari-harinya itu saya nggak ngerti kenapa itu Pak Kasim. Makanya saya bilang waktu Pak Kasim menjadwalkan ini pun ya udah saya doain aja, bisa Bang. Secara jadwal bisa Pak, saya bilang, saya ngejawabnya kayak gitu. Tapi saya berharap ya Allah mudah-mudahan bisa gitu, alhamdulillah. Jadi sekarang kondisi saya itu kayak kemarin tuh kalau makan gitu langsung tuh ngedorong keluar lagi gitu. Jadi nggak bisa makan berat itu nggak bisa sekarang gitu. Jadi memang ada kondisi kayak gitulah gitu. Terus tiba-tiba nanti suhu badannya naik, tiba-tiba nanti hilang gitu. Ini hari ini alhamdulillah. Allah kabulkan doa saya, bisa ketemu dengan kita semua insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya bisa sehat terus lah insya Allah ya. Baik, mari kita awali dengan mengundang keberkahan dari Allah untuk majelis kita hari ini, di hari yang penuh berkah juga ya, hari Jumat ini. Kita awali kebersamaan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini tema yang dipilihkan oleh Pak Kasim untuk kita ya. Jadi dikirimkan tema ini, peran muslimah dalam pendidikan anak di waktu pandemi. Tema ini menjadi sangat menarik sebetulnya, terutama memang untuk para ibu gitu. Karena kondisi pandemi ini betul-betul kita nggak duga ya. Yang awalnya mungkin sejak Maret kemarin, tapi ternyata ini kita udah masuk di bulan September dan tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan semua ini akan berakhir. Nah, peran muslimah ini menjadi sesuatu yang penting dan sebetulnya kalau buat saya pribadi sangat perlu diapresiasi karena para muslimah ini di era pandemi ini adalah salah satu sosok yang akhirnya tanpa disadarin mereka itu dipaksa untuk kemudian menjadi lebih ekstra dalam semua hal. Ya. Biasanya tidak sepadat dan seletih ini gitu, tapi setelah masuk era pandemi ini kalau kita perhatikan dan kita sadari sebetulnya salah satu yang paling lelah dan paling letih itu adalah perempuan di era pandemi ini. Terutama akhirnya kaitannya dengan pendidikan anak. Sehingga dalam memainkan peran ini, karena kan kalau ditarik ke kaidah agama kita, salah satu yang menjadi keistimewaan seorang wanita itu adalah dia adalah sosok yang bisa menghadirkan sakinah di dalam keluarga. Ya. Jadi azwajal litaskunu ilaiha gitu kan. Kalau bahasa Al-Qur'an di surah Ar-Rum ayat 21 itu. Jadi bagaimana seorang perempuan, seorang wanita, seorang muslimah itu dalam kondisi seperti apapun di dalam keluarganya, dia punya tanggung jawab, punya misi untuk menghadirkan sakinah di dalam keluarganya, menghadirkan ketenangan di dalam keluarganya. Ya. Inilah yang kemudian menjadi peran penting gitu. Jadi kalau di dalam keluarga, di dalam
rumah ada seorang wanita yang kemudian tidak bisa menghadirkan sakinah, itu impactnya itu ke semua anggota keluarga. Jadi perempuan muslimah itu idealnya adalah mereka yang bisa menghadirkan ketenangan di dalam keluarganya. Gitu ya. Nah, namun di dalam salah satu hadis Rasulullah juga, ini kalimat ini kan masyhur ini, al-imanu yazidu wa yanqus gitu. Jadi ternyata keimanan itu adalah kondisinya kadang naik, kadang turun. Ya kan? Dan kenapa muslimah yang kemudian juga termasuk perlu memperhatikan ini? Karena seorang perempuan itu diciptakan defaultnya itu adalah lebih mengedepankan sisi perasaan. Yang sisi perasaan ini sangat kemudian dipengaruhi dengan kondisi keimanan. Nah, kalau keimanannya lagi bagus dan selalu oke gitu ya, nggak ada masalah kita. Apa aja oke gitu. Mau di rumah kayak sekarang nih anak-anak banyak yang belajar secara online gitu ya. Ya kalau keimanan ibunya bagus, oke-oke aja gitu. Tapi kalau imannya lagi turun, ini nih yang seringkali jadi pemicu emosi gitu ya. Emosi jiwa katanya. Nah, ini sekedar ilustrasi dari naik turunnya iman itu. Ini kalau di dalam dunia psikologi transpersonal itu, ini disebutnya diagram telur. Yang di tengah itu, kuning telurnya itu adalah pusat kesadaran kita. Yang dia itu selalu bergerak, kadang ke atas, kadang ke bawah. Iman itu naik dan turun, kata Rasulullah. Dan dilanjutkan hadis itu sama Rasulullah, iman itu naik dengan ketaatan, ditandai dengan ketaatan, dan iman itu turun, ditandai dengan kemaksiatan. Oke? Jadi, iman naik turun, ditandai naiknya iman itu dengan saat kita melakukan ketaatan. Ya, dan iman itu turun ketika kita melakukan kemaksiatan. Jadi, yang namanya ketaatan dan kemaksiatan itu adalah tanda sebetulnya, tanda. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia kok ada dorongan pengen berbuat maksiat, pengen melakukan sesuatu yang buruk, berarti itu tanda dari Allah bahwa iman kita lagi turun. Kok ada semangat pengen berbuat baik, pengen berbuat taat, kok pengen melakukan sesuatu amalan solih, berarti apa? Itu tanda iman kita lagi naik gitu. Ini insya Allah nih hadirnya kita ke majelis ini, insya Allah ini juga mudah-mudahan menjadi tanda bahwa kondisi keimanan kita juga lagi baik insya Allah. Ya. Nah, ada istilah untuk kondisi titik di mana iman kita lagi naik itu, kalau dalam psikologi itu disebutnya higher unconscious. Jadi titik tertinggi dari kondisi bawah sadar seseorang. Ya, ada middle unconscious itu berarti dia berada di pusat kesadaran kita sehari-hari, ya, berisi ingatan kita, pikiran kita, perasaan kita gitu ya. Itu middle unconscious-nya. Dan lower unconscious itu adalah ketika tadi itu maksiat, dorongan-dorongan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang enggak baik gitu. Melakukan kerusakan. Bahkan kemudian kalau di era pandemi ini kan sebetulnya ada hal yang akhirnya disadari oleh manusia itu, yang awalnya dikira urusan COVID-19 ini cuma masalah kesehatan, tapi hari ini kita semua belajar bahwa ternyata COVID ini juga mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang bagaimana kita memandang hidup, memandang penghasilan, pekerjaan, finansial, ya. Kondisi ekonomi ini menjadi sesuatu yang kemudian terdampak luar biasa hari ini gitu. Artinya kalau ditarik dari sisi ke spiritualitas kita, ini seperti apa nih kita memandangnya? Artinya yang sedang diuji Allah salah satunya adalah bagaimana keyakinan kita terhadap jaminan Allah atas rezeki kita.
Ya kan? Nah, ketika seseorang itu akhirnya menjadi stres, ini para ulama itu ngejelasinnya itu luar biasa ya. Ini pukulan sih sebetulnya gitu. Kalau sampai kita itu masuk ke titik stres bahkan depresi, itu adalah ciri bahwa kita sebenarnya bermasalah dengan keyakinan kita terhadap jaminan rezeki Allah. Bahkan ada seorang ulama ya, namanya itu Imam Hasan Al-Basri ya. Jadi beliau itu menyampaikan, saya menemukan, kata beliau, Hasan Al-Basri itu menyampaikan, saya menemukan di Al-Quran itu Allah ya, menempatkan ada 90 bahasan tentang jaminan rezeki Allah kepada hamba-hambanya. Sementara hanya ada satu, kata beliau, yang kemudian Allah tunjukkan bagaimana setan ya, bagaimana setan kemudian itu memberi bisikan dan keraguan-raguan ke dalam hati manusia tentang jaminan rezeki dari Allah. Jadi 90 bahasan di dalam Al-Quran itu tentang dahsyatnya jaminan Allah atas rezeki manusia, tapi hanya ada satu saja kemudian bagaimana kemudian setan itu menghadirkan kekhawatiran, menghadirkan rasa was-was, ya, rasa putus asa atas janji Allah kepada manusia tentang jaminan rezekinya. Makanya para ulama itu kemudian ada itu yang menjelaskan, tapi ini cukup keras sih kalau menurut saya gitu. Kalau sampai kamu stres urusan rezekimu, ya, itu berarti apa? Sebenarnya engkau sedang meragukan dahsyatnya Allah kemudian menjamin rezekimu. Gitu. Jadi idealnya kita ini menjadi lebih bersemangat dan yakin Allah nggak akan mungkin meninggalkan kita. Gitu. Nah, maka kalau kemudian kita merujuk lagi ke hadis Rasulullah yang lain, ini ada hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim ya dalam Mustadrak ala Sahihain namanya. Beliau kemudian menyampaikan bagaimana kita penting agar selalu kita memperbaharui keimanan kita. Jadi karena tadi iman naik turun, kita perlu selalu berupaya agar kemudian kita memperbaharui keimanan kita setiap saat. Kemudian para sahabat bertanya gitu, ya Rasulullah, bagaimana caranya memperbaiki dan memperbaharui iman kami, kata para sahabat. Kemudian beliau menjawab, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Jadi salah satu zikir kita terbaik di era pandemi ini, salah satunya adalah banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah. Dalam kondisi keyakinan di hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang menjamin rezeki saya selain Allah. Tidak ada Tuhan yang kemudian menyempitkan atau melapangkan urusan saya. Nggak ada Tuhan yang kemudian selain Allah yang kemudian memudahkan semua urusan saya dan seterusnya. Jadi betul-betul berserah pasrah kepada Allah itu adalah cara terbaik untuk kemudian kita menguatkan keimanan kita. Nah, yang terjadi adalah ya kenapa kemudian tadi kita kemudian perlu memperhatikan urusan muslimah ini, urusan para ibu gitu ya. Karena yang terjadi kebanyakan karena tadi tuntutannya semakin banyak, pekerjaannya makin banyak, waktunya terasa makin sedikit. Pada ngerasa nggak sih sekarang itu malam itu bentar banget gitu, tiba-tiba udah subuh lagi gitu kan, tiba-tiba iya kan gitu kan. Apalagi kalau nanti kalau di-compare dengan tugas-tugas dan pekerjaan kita harian kita, itu bakal kerasa tuh bahwa ternyata pekerjaan ini jauh lebih banyak daripada waktu yang kita miliki gitu. Nah, impact-nya adalah kebanyakan nanti para muslimah ini ujiannya adalah itu yang kita lihat kelelahan jiwa. Jadi para ibu-ibu, para muslimah yang lelah jiwanya gitu. Bukan fisiknya loh, jiwanya gitu. Kenapa penting diperhatikan kelelahan jiwa ini? Karena ternyata kalau seorang ibu ya lelah jiwanya, maka kelelahan jiwa ini pun akan menular kepada
orang-orang yang ada di rumah. Jadi menular kepada anak-anak, menular kepada pasangan gitu ya, dan orang-orang di lingkungan kita. Dan lebih parah lagi ya, kelelahan jiwa seorang muslimah, seorang ibu itu bisa berubah menjadi stres, ya, depresi, ya, dan emosi negatif lainnya. Ini saya udah mulai dari pertengahan tahun kemarin ya, sebetulnya udah mulai dapat tuh keluhan-keluhan bagaimana ibu-ibu yang mengatakan bahwa saya nggak tahu ya kok sekarang saya itu jadi lebih emosional gitu, bawaannya pengen ngamuk aja, pengen marah aja gitu. Iya gitu. Jadi ya itu sebetulnya efek dari kondisi kejiwaan yang capek gitu. Nah, nggak punya ibu-ibu sih. hah? Sekarang memang banyak orang yang saya rasa tuh baperan. Ya, bisa jadi. Bisa jadi karena memang kondisinya berpotensi untuk itu gitu. Nah, sehingga kalau hari ini ada hadir seorang ayah juga perlu tuh memperhatikan kesehatan kejiwaan istrinya gitu. Waalaikumsalam. Karena kan kalau kita perhatikan ya, sebelum pandemi dan setelah pandemi ini, kalau ibu-ibu itu umumnya misalnya kalau di hari-hari normal itu kebanyakan kan lebih sibuknya itu mulai dari bangun pagi sampai menyiapkan anak berangkat sekolah gitu. Umumnya kan begitu ya. Pas suami udah kerja, anak-anak udah berangkat sekolah, itu umumnya ibu-ibu itu bisa lebih fleksibel milih aktivitasnya. Biarpun masih ngelihat ada cucian, ada bahan masakan yang harus dimasak dan seterusnya, itu bisa break dulu gitu kan. Kadang-kadang tidur dulu ntar aja dikerjain gitu. Itu bisa gitu. Tapi kalau saat ini nggak bisa kayaknya gitu. Jadi padat gitu. Ada aja yang kemudian harus dikerjakan. Nah, sebetulnya di sini perhatian seorang suami untuk mensupport peran istri dalam mensukseskan pendidikan anak-anak di rumah ini juga menjadi penting gitu. Karena salah satu keluhan yang sampai kepada saya itu adalah keluhan para ibu yang ternyata suaminya kayak nggak peduli gitu dengan proses pendidikan. Misal khususnya kan sekarang tuh yang paling khas itu kan metode sekolah online ini kan gitu kan. Ini seringkali kebanyakan seakan-akan ini juga menjadi ditumpukan tanggung jawabnya itu kepada ibu-ibu gitu. Jadi ayahnya nggak ikut ngambil peran di situ. Itu juga jadi masalah. Nah, kalau kita list penyebab kelelahan seorang ibu itu apa sih gitu. Sehingga ini mengganggu perannya gitu. Dan maksud saya itu kita perlu kenali ini kelelahan seorang muslimah ini agar dia bisa berperan optimal itu nanti kalau bisa diatasin ini semua gitu. Yang pertama tadi kita udah ulas, waktu istirahat yang kurang ya. Capeknya fisik, banyaknya pekerjaan rumah. Ya, banyak ibu-ibu yang kemudian akhirnya menjadi stres dengan anak-anak yang school from home gitu ya. Termasuk juga bapak-bapaknya yang mulai work from home gitu kan. Ditambah ekonomi kurang. Gitu kan. Pengeluaran pasti, pemasukan nggak pasti gitu kan. Nah, nambah gitu, betul gitu. Jadi hantaman-hantaman ini tadi itu udah aja makin lengkap bikin lelah fisiknya gitu. Mungkin kalau capek banyak duit. Iya. Jadi lelahnya fisik ini ternyata sangat berpengaruh juga nanti langsung kepada kondisi kejiwaan. Nah, ini tadi kita udah ulas juga bagaimana suami cuek ya, tidak melibatkan diri dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi para ayah itu sebetulnya sangat bijak kalau misalnya ikutan juga gitu. Mungkin bisa membagi waktu dengan ibu ya, dengan istrinya, kemudian untuk pelajaran ini kamu yang nemenin, untuk pelajaran ini saya misalnya gitu kan. Bagi-bagi tugas itu bagus sekali. Nah, ini ada tekanan eksternal ya. Tadi yang disampaikan Bu Ana itu ya, ini tekanan eksternal itu ya. Akhirnya ada konflik antara istri dengan ipar, dengan mertua, dengan teman, omongan teman, segala macam lah, sosial media segala macam gitu. Nah, kalau saya ini waktu-waktu terakhir ini coba mentreatment diri saya itu dengan mengurangi aktivitas di sosial media sebetulnya, dan ternyata rasanya lebih enak.
Maksud saya gini, salah satu yang bikin saya tertekan banget di waktu-waktu terakhir ini adalah hampir setiap hari, tiap buka Facebook aja misalnya, itu nggak pernah putus berita-berita kematian. Iya, ada aja. Dan uniknya orang-orang yang dekat dengan pertemanan saya gitu, lingkaran-lingkaran dekat gitu, orang-orang yang saya kenal gitu. Ini benar-benar bikin tekanan sendiri kalau buat saya pribadi gitu ya. Apa iya gitu, jangan-jangan gara-gara ngeliatin kayak gini nih saya nggak sehat-sehat gitu, jadi ngedrop terus segala macam gitu, jadi kepikiran kan soalnya gitu. Ya udah aja gitu. Ini jujur aja nih, saya dijadwalin Pak Kasim ngisi di sini nih tanggal 25 September, itu di otak saya tuh dari awal dikasih tahu sama Pak Kasim itu udah itu aja tuh isinya, ngomong apa nanti di Al Hijrah ini, sampai ke bawah mimpi Pak Kasim, ke bawah mimpi. Iya, ke bawah mimpi ketemu Pak Kasim gitu. Saya nggak tahu tapi itu kajiannya di mana, tapi udah aja gitu. Udah, habis ini sholat Jumat loh gitu. Bang Lubi jadi khotib ya, itu di mimpi itu kayak gitu tuh. Jadi sebegitu luar biasanya gitu. Jadi dan itu bukan cuma satu malam itu mimpinya. Berulang-ulang. Kebayang nggak itu akhirnya saya itu jadi orang yang jadi awalnya maksudnya gini, saya pernah di fase kalau diminta ngisi nggak mikirin gitu, maksudnya udah aja gitu, udah ready lah gitu. Sekarang mungkin karena memang cukup panjang nih waktu saya betul-betul off gitu ya, itu jadi kayak nervous gitu, mau ngisi itu kepikiran, aduh besok ngomong apa ini, gimana ya, yang hadir siapa aja, kebayang kayak gitu. Saya cerita itu juga ke Ustaz Nur Asur gitu. Kata Ustaz Nur Asur, tahu nggak kenapa saya bikin video tiap hari? Bikin video, ya salah satunya ngejagain itu gitu. Oh oke, baiklah. Jadi ternyata orang-orang yang biasa bicara pun ketika diberhentikan total itu, saat mau mulai lagi berat lagi loh ternyata gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, kemudian apa ya? Ini salah satunya nih, tuntutan yang melebihi kapasitas. Ini juga bisa mengganggu nih peran muslimah dalam pendidikan anak gitu ya. Jadi tadi suami yang tidak paham tentang kelebihan dan kekurangan istrinya ya. Yang lebih capek itu ini nih, berlomba-lomba membandingkan diri dengan wanita lain. Nah, ya. Maksudnya gini, kalau saya tulis ini contohnya di sini kan apa? Ada anak orang lain kok kayak gitu ya, kok anak kok enggak. Ya kan, anak orang lain kan nggak sedikit nih, ada ibu-ibu juga yang posting ya anaknya pas daring, posting anaknya hafalan Quran dari rumah, ditaruh di Facebook gitu kan. Itu seringkali mengganggu juga para ibu-ibu yang lain yang anaknya belum semahir anak orang lain gitu. Jadi sebetulnya terlepas dari ngiri dan gak ngirinya, tapi sebetulnya dia mulai nggak sadar sedang membandingkan anaknya dengan anak orang lain gitu. Kok anak orang lain baik ya, anak kok enggak ya. Itu bikin stres loh itu. Ketika kita seperti itu, akhirnya ada penolakan terhadap anak kita sendiri gitu. Ini persoalan sendiri gitu. Maka poin-poin ini penting kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa mengelola kejiwaan kita agar nggak jadi orang-orang yang begitu gitu. Ada juga yang ini ya, ini secara umum sih gitu ya. Trauma sejak pasca melahirkan ya, terlecutnya rasa sakit sejak peristiwa masa kecilnya dulu yang mungkin banyak luka gitu ya, itu juga jadi imbas sendiri gitu ya, terkuburnya potensi dalam diri sehingga ia merasa dirinya kurang berharga. Jadi karena capek dengan kondisi pandemi segala macam, potensi-potensinya justru nggak keluar. Ini juga bikin stres. Kebutuhan nafkah lahir batin yang tidak terpenuhi ya, suami sedikit memberi uang ya, namun menuntut istri untuk bisa ngatur semuanya. Wah, itu kan tambah capek lagi ya kan. Semua diserahin ke istri, udah ini uangnya cuma segini, atur pokoknya, urusan bulanannya udah harus oke gitu kan. Tambah stres kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Iya, supaya para muslimah ini tetap bisa eksis, tetap bisa berperan, bisa kemudian mempersembahkan yang terbaik untuk menghadirkan sakinah di dalam keluarga tadi itu. Paling tidak ya, kalau dari ahli-ahli parenting itu kemudian saran yang paling rasanya perlu dicoba itu adalah menyeimbangkan 4 waktu kita. Ya.
menyeimbangkan 4 waktu kita. Inilah nanti yang bisa membuat hari-hari kita itu lebih harmoni gitu ya. Nah, keharmonisan kita itu ya bukan hanya kemudian urusan kita dengan harmonis dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Hal pertama yang perlu diperhatikan itu adalah keharmonisan kita dengan diri kita sendiri. Baru pasangan kita dan ke anak-anak kita gitu. Nah, urusan dengan diri kita sendiri itu sebetulnya nanti kaitannya juga adalah dengan urusan kita dengan Allah gitu. Jadi dari 24 jam waktu kita menjalani hari-hari kita, yang pertama perlu diperhatikan, hendaklah setiap muslimah itu punya yang namanya apa? Me time ya. Me time ini adalah kesempatan bagi para muslimah itu untuk menyerap energi positif itu dengan caranya sendiri gitu. Termasuk kemudian melakukan aktivitas yang kemudian dia senangi gitu. Entah baca buku ya, yang suka ngemil yang ngemil gitu kan. Ini jangan sampai kemudian kalau bapak-bapaknya kan kadang-kadang ngelihat istrinya baru ngemil dikit aja, baru buka plastiknya aja ya, itu udah diomongin gitu, katanya mau kurus, makan terus gitu. Nah, itu kan bikin stres juga gitu. Jadi perlu diizinkan dirinya untuk menikmati gitu ya, untuk kemudian merasakan me time kita ya. Termasuk tiap orang pasti beda-beda ya. Ada yang suka me time itu misalnya dia dengan baca Quran, tilawah, dengerin tilawah Quran gitu ya. Saya suka itu waktu Syekh Ali Jabir ya, kemudian ngejelasin sebetulnya apapun aktivitas kita selama itu kemudian dengan Al-Quran itu insya Allah ada nilai pahalanya. Mau kita baca Quran, tilawah maksudnya, atau baca terjemahannya, atau dengerin ceramah tentang Al-Quran, bahkan mendengarkan murotal saja, misalnya di rumah lagi aktivitas, setel aja murotal Al-Quran gitu, itu pun sudah menjadi aktivitas yang menghadirkan pahala buat kita gitu. Jadi intinya pastikan hari-hari kita itu ada nuansa Al-Qur'annya gitu. Jadi kalau misalnya wah lagi nggak mungkin kan nih saya ngaji nih, udah aja setel aja Al-Qur'an, itu pun insya Allah kata Syekh Ali Jabir itu sudah menjadi pahala sebagaimana kita juga membaca Al-Qur'an gitu. Gitu. Jadi daripada dengerin musik-musik yang nggak jelas segala macam, mendingan dengerin tilawah Quran, dapat pahala, dapat ketenangan juga gitu ya. Gitu ya. Jadi prinsipnya setiap muslimah itu perlu memperhatikan dirinya, dan kalau bahasa saya itu mencintai dan menyayangi diri sendiri gitu. Jangan hanya dipius dirinya untuk kemudian mengerjakan dan menunaikan tuntutan-tuntutan, tapi tidak memberikan hak-hak bagi dirinya gitu. Jadi perlu tuh gitu. Baru berikutnya apa? Ada yang disebut dengan couple time ya. Jadi waktu kita dengan pasangan kita. Makanya kalau nanti kita lihat di Al-Quran itu kan sebetulnya doa kita itu juga urutannya kurang lebih itu begini gitu. Di surah Al-Furqan 74 itu kan doanya begitu ya. Ya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina ya. Qurrata ayun. Wa zurriyatina. Terus apa? Qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama gitu ya. Al-Furqan 74 ya. Jadi kitanya dulu dengan diri kita, baru dengan pasangan kita gitu. Oh, berarti diri dulu ya. Iya, jadi apa yang dilakukan dengan pasangan kita? Ngobrol, cerita-cerita gitu. Karena apa? Dengan cerita dan ngobrol ini bisa merilis kelelahan kita. Jadi suami bersedia menjadi tempat istrinya curhat dan mencurahkan semua keluh kesehariannya gitu. Jadi ada istilah kalau hari ini, kalau dunia psikologi itu ada bilang pillow talk ya. Padahal kebiasaan ini adalah kebiasaannya Rasulullah sebetulnya. Dalam satu riwayat itu disampaikan bahwa Rasulullah itu tidak pernah tidur di malam hari sebelum mengawalinya dengan ngobrol dengan istrinya. Jadi sebelum tidur tuh ngobrol dulu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba kemudian ya sampai tempat tidur langsung molor gitu, langsung enggak gitu. Ngobrol dulu gitu. Jadi setelah dipelajarin ternyata
ngobrol sebelum tidur itu dengan pasangan adalah salah satu ngobrol yang paling efektif. Karena kan nggak disambi ngapa-ngapain gitu. Ya nggak ada kerjaan-kerjaan lain, ya memang fokus gitu. Jadi inilah kebiasaan yang kemudian rasanya perlu dilakukan. Berikutnya apa? Family time, ya, waktu bersama anak-anak kita. Jadi kita perlu sadar bahwa dalam kondisi kayak gini tuh yang berpotensi stres, yang mungkin capek fisik dan jiwanya itu bukan cuman kita orang dewasa, anak-anak kita juga merasakan itu gitu. Jadi banyak orang tua seringkali yang cuman ngelihat dirinya sementara ke anak-anak nuntut terus gitu. Saya sering nih ngomong ke sekolah-sekolah juga kalau mereka bikin kelas-kelas daring itu, saya ingetin juga tuh guru-guru tentang bagaimana mereka memberikan tugas, jangan terlalu gampang bikin tugas ke anak-anak. Ya, jadi kadang-kadang tuh guru-guru itu cukup ngerasa puas ketika kemudian dia udah nge-share tugas ke murid-muridnya gitu. Ya, dia kira itu nggak capek ngerjain tugas-tugas itu gitu kan gitu. Bosen. Dan ini sudah bulan September nih gitu, udah masuk 7 bulan rata-rata anak melakukan aktivitas itu tuh capek gitu. Jadi guru-guru juga perlu lebih bijak untuk kemudian memberikan tugas-tugasnya. Banyak kan keluhan anak-anak itu begitu. Jadi guru nih nge-share tugas, pas ditanya balik, karena kan obrolnya banyak kan pakai WA itu nggak direspon sama gurunya. Di-read juga enggak gitu. Jadi tinggal nanti nanyain lagi pas nanyain tugasnya, udah dikirim belum dan seterusnya begitu. Jadi anak-anak justru nggak ngerasa belajar, ya cuman ngerjain tugas aja gitu. Nah, ini persoalan. Termasuk juga orang tua. Kalau saran saya sebetulnya buat orang tua itu udah aja lah anak-anak kalau mau belajar, yang penting belajar dengan yang terbaik yang dia bisa, yang bisa dia berikan. Nggak usah dituntut terlalu juga gitu, karena memang kondisinya bukan kondisi ideal untuk belajar saat ini gitu. Poin saya adalah bagaimana sekarang di rumah itu kita sebagai seorang ibu tenang, bisa menebarkan energi positif buat keluarga, itu jauh lebih penting, dan memastikan anak-anak dan pasangan kita juga bisa punya energi positif juga. Jadi di rumah itu bawaannya happy gitu. Itu jauh lebih penting untuk saat ini daripada target-target dunia yang lain gitu. Iya, itu dulu gitu. Karena kesehatan jiwa kita ini syarat gitu, modal untuk bisa ngelewatin ini semua gitu. Ngapain kemudian dituntut kemudian anak kita harus bisa ini bisa itu, kemudian punya nilai yang besar di momen kayak sekarang gitu ya, tapi dia stres, buat apa gitu. Lebih baik yang penting kamu gembira, belajarmu jangan sampai bikin kamu stres. Kamu bisa nikmatin hari-harimu, tanggung jawabnya tetap kamu kerjakan gitu. Itu aja sih gitu. Nah, baru yang berikutnya ada namanya apa? Social time ya. Jadi kita perlu untuk ikutin kajian ya, ngumpul sama teman-teman kayak hari ini juga bisa menjadi faktor tersendiri yang bisa bikin kita itu lebih sehat. Saya beberapa waktu lalu tuh nggak sengaja tuh nonton podcastnya si Deddy Kobuzer pas sama siapa? Ade Rai. Itu bahasannya asik tuh. Dan salah satu ulasan yang menarik menurut saya, iya, dari apa yang disampaikan Ade Rai itu ternyata apa? Untuk membunuh seseorang ya, untuk membuat orang itu turun imunnya, salah satu yang dilakukan itu adalah menjauhkan dia dari teman-temannya. Jadi kalau kita berpikir terbaliknya berarti apa? Dengan ketemu sama teman-teman kita itu bisa bikin imun kita naik gitu. Jadi insya Allah nih saya kemudian ketika kemudian Allah izinkan kita bisa seperti hari ini ya, bisa ngaji, bisa kemudian ngumpul, coba cek deh perasaan kita saat ini. Insya Allah nggak ada yang perasaannya negatif saat ini gitu ya. Insya Allah kan? Ya benar nggak? Coba bandingkan kalau kita di kamar terus. Ya kan? Jadi baca WA. Aduh gitu. Bener gitu. Nah, makanya saya saya akhirnya melihat misalnya kayak teman-teman ada yang kemudian posting lagi jalan kemana, udah bagus gitu, lakukan aja gitu. Gue banget. Iya kan? Bener nggak? Kan Ini ya, cuman jalan tapi sedih. iya, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak sendiri gitu loh. Kenapa? Kalau kita ada teman kita ngobrol. Kalau kita sendiri kita ngomong sama otak kita sendiri loh gitu. Jadi berisiknya di dalam pikiran sendiri gitu.
Iya gitu, makanya perlu gitu. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan membagi waktu tadi, terus ada poin-poin lain juga yang perlu kita lakukan biar kita tetap bisa berperan dengan baik, terutama sebagai muslimah ya. Nah, berikutnya apa? Kita perlu menemukan dan mengembangkan potensi diri kita. Jadi kesempatan di momen-momen seperti ini nih bagus karena memang waktunya, kesempatannya nggak kayak biasanya gitu. Kita perlu tuh untuk kemudian menghidupkan jiwa kita, menghilangkan kelelahan jiwa kita itu dengan mengerjakan hal-hal yang kita senangi gitu. Coba temukan hobi kita dan coba lakukan hobi itu. Jadi kan ada aja nih kadang-kadang kita itu kalau ngerjain sesuatu tuh kayaknya gampang banget, kayaknya senang banget. Kadang-kadang sampai lupa waktu gitu. Udah aja kerjain gitu. Nah, itu untuk bikin jiwa kita itu tadi jauh dari kelelahan gitu. Kerjakan hobi kita, gali potensi kita, karena kalau kita ingat ulasan-ulasan kita yang dulu banyak kali muslimah itu yang kemudian bermasalah itu justru karena setelah menikah itu potensinya nggak diasah gitu, nggak dikembangkan lagi, sehingga dia banyak yang ngerasa para muslimah itu yang ngerasa jadi kayak nggak pede gitu karena sebetulnya dia punya potensi tapi nggak dikembangkan gitu ya, jadi minder, jadi ngerasa nggak berharga, nggak bisa apa-apa, itu kan sayang banget gitu. Padahal potensinya banyak sebetulnya. Ya itu di kesempatan kayak gini nih perlu penasaran dan dikerjakan tuh hobi itu. Atau saran lain untuk kemudian bisa memainkan peran dengan baik kan tadi syaratnya jiwanya harus sehat gitu kan. Betul. Nah, kita perlu melepaskan emosi-emosi negatif di dalam diri kita itu dengan melakukan katarsis ini. Jadi katarsis itu adalah membuat saluran emosi. Bisa dengan bicara, ya, mungkin jadi pembicara, ya, atau dengan menulis, ya, bikin tulisan untuk mendapatkan emosi positif kita, gitu. Jadi dengan cerita itu bisa bikin kita itu sebetulnya jadi rilis tersendiri gitu buat emosi kita. Tapi pesannya adalah kalau mau cerita, ceritalah ke orang yang tepat ya. Jadi jangan sampai kemudian salah cerita. Ya, ceritanya ke itu yang sempat viral kemarin siapa? Bu Tejo katanya. Bisa nyebar sekampung itu gitu ya. Jadi nulis itu bagus, perlu gitu ya. Ngobrol, bicara, cerita itu perlu. Jangan diem aja, jangan dipendam-pendam sendiri gitu ya. Apalagi temukanlah mood booster kita. Salah satu mood booster itu adalah dengan membuat perencanaan. Untuk siapa? Untuk semua anggota keluarga di rumah gitu. Misalnya anak-anak kita banyak nih ibu-ibu stres, ya sebetulnya karena ketidakjelasan planning dalam harian mereka. Termasuk juga anak-anak nggak dibuatkan jadwal, nggak dibuatin tanggung jawabnya, tapi giliran anak-anak melakukan sesuatu ibunya nggak terima gitu. Ya kan, kamu nih main HP aja terus, ya, game aja terus gitu. Ya kan, tapi anak kan bertanya gitu dan bingung. Nah, terus aku mau ngapain? Ya kan? Mau ngapain lagi gitu. Nah, maka solusinya sebetulnya dibuatkan aja tuh jadwal yang menjadi misalnya to-do list-nya lah gitu. Jadi besok mau ngapain aja. Kamu pokoknya tunaikan ini, pokoknya semua gitu. Kalau udah selesai semua baru boleh main misalnya gitu atau apa gitu. Jadi anak pun nggak bingung dan kita bisa mengevaluasinya lebih mudah gitu. Ya. Ini termasuk nanti kalau kita lihat di surah Al-Hasr kan gitu kan. Pesan takwanya Allah itu dirangkainya dengan menyiapkan sesuatu kan. Ittaqullah wal tanzurun nafsun ma qaddamat ligot gitu ya, kata Allah. Jadi hendaklah setiap jiwa itu, kata Allah di surah Al-Hasr itu, menyiapkan segala sesuatu untuk hari esoknya. Jadi jangan biarkan hari-hari kita itu kita jalanin tanpa rencana. Ya. Jadi saya ingat dulu ayah saya juga punya kebiasaan begitu. Kata beliau apa? Salah satu
kenapa kita perlu bikin rencana besok mau ngapain, kata ayah saya itu adalah doa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dan jadikan umur kita lebih berkah. Jadi jangan mengisi hari kita itu tanpa rencana. Jadi pastikan semua punya rencana, dan itu perintah Allah untuk bikin perencanaan dalam hidup kita. Manfaatnya banyak ya, selain kemudian kita nggak bingung, kita juga nggak jadi stres, kita juga jadi orang yang nggak masuk posisi yang nggak tahu harus ngapain hari ini gitu, karena kita udah bikin listnya gitu. Jadi nggak jadi orang-orang yang kemudian nggak tahu dah mau ngapain nih hari ini, akhirnya jadi kaum rebahan, tiduran melulu gitu kan. Jangan gitu. Jadi bikin aja rencana besok mau ngapain, gak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja, tapi tetap punya rencana buat diri kita apa, rencananya buat anak-anak apa gitu ya, termasuk pasangan kita ditanyain gitu. Nggak usah formal juga gitu. Kalau saya biasa gini, kalau di rumah nanyain ke istri buat menstimulus dibikin rencana itu, besok Bunda mau ngapain aja, ada rencana mau kemana besok, ya dipancing gitu aja gitu. Itu yang awalnya dia nggak kepikiran pun jadi kepikiran tuh, besok ini aja kali ya, ini sebenarnya sih nggak ada, tapi besok gini aja gitu. Nah dengan buat rencana begitu, jadi akhirnya punya kegiatan kita yang kemudian direncanakan gitu ya. Bagus bikin daily rundown juga bagus ya. Mood booster orang kan beda-beda ya. Ada orang punya kebiasaan juga tuh sebelum ngapa-ngapain ngopi dulu gitu, boleh itu mood booster ya. Ada mungkin mengawali harinya dengan olahraga dulu gitu, atau dengerin ceramah pagi-pagi ya, macam-macam lah. Buka IG ya, lihat quotes yang memotivasi, beda-beda orang-orang mah ya. Jadi silahkan aja, kitalah yang paling tahu mood booster kita itu seperti apa. Pilih dan cari yang paling tepat buat kita untuk mengawali hari gitu. Oke? Ini lagi yang penting, salah satunya, jangan sungkan meminta bantuan. Jangan merasa jadi Superman atau Superwoman ya. Kita itu fitrahnya hidup itu bekerja sama dan saling membantu. Jadi selain kita juga mudah punya sensitivitas untuk membantu yang lain, kita sendiri pun pas sedang merasa kesulitan jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan juga, nggak apa-apa. Gitu, minta bantuan ke anak-anak, tolong ya nanti Bunda mau gini, Bunda minta tolong ya, kamu ngerjain yang ini ya, kamu ini, boleh itu gitu. Termasuk ke pasangan kita gitu, termasuk misalnya dalam ngajarin anak kita. Kalau kita sadar kita nggak mampu, misalnya nih, saya pengen anak saya bisa baca Quran, tapi saya belum mampu nih ngajarin anak saya, cari orang yang bisa bantu buat ngajarin anak kita misalnya gitu. Jangan cuman stres-stresnya doang, aduh anak orang udah hafal banyak, anakku nggak ada hafalannya nih gitu. Cari yang bisa bantu kita gitu ya. Gitu. Jadi jangan cukup berhenti di stresnya doang gitu. Nah, termasuk kemudian meminta bantuan ke pasangan kita itu juga perlu. Nah, baik. Rasanya itu yang kemudian bisa kita lakukan ya untuk bisa berperan. Prinsipnya di saat pandemi begini untuk pendidikan anak-anak di rumah itu ada kalimat dalam dunia psikologi itu istilahnya namanya connectedness, membangun keterhubungan kita, ini yang penting kita lakukan sekarang. Artinya kalau ditarik ke kaidah agama adalah poin penting hari ini adalah menguatkan spiritualitas kita, itu yang menjadi poin besarnya, karena ini hantaman ini kan sebetulnya pengingat dari Allah untuk kita semua sebetulnya ya, tentang bagaimana kita memandang hidup, mengisi hidup kita, mengisi sisa waktu kita, sisa umur kita, seperti apa kita membangun semua ini, yang kemudian hanya bisa kita lakukan kalau kita ada keterhubungan antara hati kita dengan Allah ya, sehingga tenang diri kita, hadir yang namanya sakinah qalbiyah itu, hadir yang namanya ketenangan jiwa itu. Karena apa? Kita yakin ada Allah yang selalu menemani kita. Jadi dalam agama kita ada istilahnya muraqabatullah. Muraqabatullah. Jadi muraqabah itu adalah kesadaran secara kejiwaan di dalam diri kita itu, meskipun kita tidak pernah bisa melihat Allah, tapi kita
yakin bahwa Allah setiap saat tidak pernah lepas pengawasannya atas diri kita. Allah tuh lihat kita, Allah tuh jaga kita, Allah tuh perhatian sama kita, Allah selalu berikan yang terbaik untuk kita gitu ya. Allah tuh selalu mengawasi kita, menjaga kita gitu. Jadi muraqabah itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Jadi keterhubungan kita dengan Allah adalah sesuatu yang penting saat ini. Kemudian apa? Keterhubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita ingin kemudian lakukan ini dan itu untuk orang lain, tapi kita sendiri untuk diri kita abai gitu. Jadi sayangi dirinya, perhatikan dirinya, jaga dirinya gitu ya. Baru kemudian orang-orang di lingkungan kita juga perlu kita bangun keterhubungan kita ya. Dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, pastikan hubungannya harmoni gitu. Jadi jangan sampai momennya udah kayak gini, isinya di rumah marah-marahan, kesel-keselan, ngamuk-ngamukan, jutek-jutekan gitu. Jadi rusak moodnya semuanya gitu. Jadi lebih bagus kita saling membantu untuk menghadirkan suasana yang positif ya, di rumah kita itu. Fokuslah kemudian untuk bikin anak-anak kita sendiri, pasangan kita semua happy gitu. Itu jadi modal kita untuk kemudian bisa ngelewatin ini gitu. Jadi kan sebetulnya kunci, karena serba tidak pasti sampai kapan kemudian berakhirnya dan seterusnya, kuncinya cuma satu, sabar gitu. Ya, sabar itulah yang kemudian menjadi kekuatan bagi kita ya, yang nanti bisa kita lakukan terus-menerus sampai nunggu-nunggu badainya berlalu gitu. Sabar gitu. Sabar itu apa? Bahasa lain dari sabar itu kan kalau dalam diri kita itu daya tahan, endurance. Jadi seberapa tahankah kita kemudian melewati semua fase ini ya, sampai kemudian Allah ampuni semua dosa kita dan Allah cabut semua ujiannya gitu. Jadi ini Allah lagi bersihin nih dosa-dosa kita gitu. Dan bagaimana kita bisa melihat positif semuanya gitu ya. Jadi di dalam momen-momen kayak gini nih kita akhirnya dapat banyak nasihat-nasihat gitu, termasuk kalau ketika kita lihat kabar gembiranya adalah ternyata dari penjelasan para ulama itu, siapapun yang meninggal di fase pandemi itu, meskipun meninggalnya bukan karena COVID misalnya untuk saat ini ya, ini kan artinya dari zaman dulu juga yang namanya pandemi itu pernah terjadi gitu. Penjelasan para ulama itu, siapapun yang meninggal di masa pandemi itu menyebar, apapun penyebab meninggalnya itu, kata Rasulullah itu dia meninggalnya itu adalah digolongkan dalam kondisi mati syahid. Jadi mau apapun penyebabnya gitu. Jadi itu sebetulnya kabar gembira buat buat orang-orang yang kemudian Allah cabut nyawa mereka di fase seperti hari ini, itu sebetulnya menjadi kegembiraan karena apa? Meninggalnya itu jaminannya adalah mati syahid kan gitu. Ya, tapi nggak usah berdoa ya Allah meninggalkan aku sekarang, udah nggak kuat nih hidup nih gitu, jangan gitu juga gitu ya. Itu salah juga gitu. Jadi selagi Allah masih kasih kita detak jantung, nafas kita masih berhembus, Allah masih hidupkan kita di pagi hari, artinya apa? Allah masih berikan kita kesempatan untuk berikan yang terbaik dalam hidup kita ya. Kalau Allah bilang cukup ya cukup nanti gitu. Kita nggak tahu kapan gitu ya. Rasanya itu yang bisa kita share di di hari Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat lah gitu ya, dengan semua episode-episode yang kita lewati ini gitu ya. Rasanya itu mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan diskusi boleh, atau sebentar lagi kita persiapan nanti yang mau memperbaharui wudunya silakan. Insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan kita dengan sholat Jumat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan.